Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman masih bisa share kegiatan aku selama di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan tetap istiqomah dalam beribadah. Oke teman-teman, hari ini aku akan share resep ceker tanpa tulang. Nah, ceker tanpa tulang ini cocok banget disajikan untuk menu buka puasa. Untuk masak ceker tanpa tulang ini, step by stepnya itu agak ribet ya teman-teman. Nah, ini aku itu lebih suka makan ceker yang tanpa tulang, jadi harus di presto dulu agar tulang-tulangnya lunak dan kita tinggal hap untuk makan aja. Untuk dunia percekeran itu opsional ya teman-teman, itu sesuai dengan selera kalian. Ada yang seleranya tanpa di presto dulu biar bisa istilahnya itu untuk dikrokoti tulang-tulangnya. Nah, sebelum ceker ini direbus, ini kita bersihkan ceker-cekernya dari darah dan kotoran yang ada di telapak ceker. Nah, biasanya kalau ceker itu teman-teman di telapaknya itu banyak kotoran yang menempel ya, kotoran-kotoran ayam itu, jadi kita bersihkannya itu juga harus sangat bersih dan teliti. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, jadi kita kalau mau makan atau mau memasak itu kita harus lihat kebersihannya dulu ya teman-teman. Masa iya makanan yang masuk ke dalam perut kita dalam kondisi kotor, kan juga tidak mungkin. Jadi aku mulai mencuci, mulai merebus itu aku harus benar-benar teliti ya teman-teman. Aku pastikan tidak ada kotoran yang menempel sedikit pun di dalam makanan tersebut. Karena apa? Karena kalau ada kotoran yang sedikit aja nempel di makanan tersebut, kalau itu masuk ke dalam perut kita pasti akan menimbulkan sakit perut atau penyakit. Nah, ngomong-ngomong soal kebersihan, nah ini aku itu banyak komplain ya, kenapa sih kok ceker aja itu dibersihinnya sampai bolak-balik dibersihin pakai air bersih. Karena apa? Karena ceker itu kan tempat jalannya ayam ya teman-teman, jadi itu banyak menginjak kotor-kotoran gitu. Jadi aku itu harus bersihinnya bener-bener sampai bersih. Nah, ini aku langsung siapkan alat dan bahan untuk presto. Nah, ini pun prestonya sebetulnya juga sudah dicuci bersih, tapi alangkah baiknya aku cuci dan aku bilas dulu pakai air bersih. Nah, ini aku siapkan juga air putih yang akan digunakan untuk presto ceker ayam. Nah, untuk ukurannya opsional aja ya teman-teman, ini aku pakai setengah dari tempat baskom. Nah, kalian kalau mau merebus itu harus pakai air putih ya teman-teman. Sambil mempersiapkan semuanya, ini aku rebus air di panci presto ya teman-teman, karena kalau kita mau presto ceker itu kita harus mempersiapkan airnya sampai mendidih dulu. Nah, di tungku kompor sebelah ini aku juga mempersiapkan untuk merebus ceker ayam. Nah, kenapa sih kok double-double? Ada yang direbus kemudian di presto. Nah, begini ya teman-teman, jadi aku rebus ceker ini untuk menghilangkan bau-bau amis dan darah yang menempel pada ceker. Nah, kalau misal langsung aku presto kan itu masih tercampur kotoran sama darah-darah yang menempel di ceker. Nah, coba lihat itu kotoran-kotoran yang ada dalam ceker itu sudah naik ke atas, dan ini aku merebusnya sebentar aja ya teman-teman. Nah, ini aku siapkan juga alat-alat untuk presto. Nah, itu aku tambah sedikit air dalam panci presto. Ini adalah ceker yang sudah aku rebus tadi ya teman-teman. Jadi setelah aku rebus, aku cuci lagi sampai kotoran itu benar-benar bersih ya. Jadi dalam proses rebus ceker tadi aku tidak terlalu lama, kan kita hanya menghilangkan bau amis dan darah-darah yang menempel pada ceker tersebut. Setelah air dalam presto tadi mendidih, ini aku masukkan cekernya satu persatu ya teman-teman. Nah, ini aku menggunakan panci presto merek Maxim yang ukurannya 7 liter. Nah, ini aku pinjam punya mertua aku ya teman-teman. Kebetulan mertua aku juga tadi habis masak dan aku pinjam prestonya. Nah, seperti video yang di awal tadi kan ada mertua aku yang lagi mempersiapkan masak untuk menu berbuka puasa. Nah, dalam proses masak-memasak ini aku gantian dapurnya teman-teman sama mertua aku. Nah, it's okay lah karena rumah aku masih belum jadi dan dapurnya juga masih belum bisa digunakan secara maksimal untuk bikin konten dan lain-lain.
Oke teman-teman, yang harus diperhatikan dalam mempresto apapun, kalian harus memperhatikan tutup panci presto sudah terkunci dengan rapat. Jangan sampai ada sela sedikit pun ya teman-teman, karena kita ini mempresto harus ditutup dengan rapat. Nah, ini aku langsung mempersiapkan alat dan bahannya. Sebelumnya ini aku mengupas bawang putih dan bawang merahnya dulu. Jadi teman-teman, ini aku tadi beli di pasar bawang merah campur dengan bawang putih itu 5.000 aja. Jadi bawang putihnya dapat 3 siung yang gede itu ya teman-teman, dan bawang merahnya dapat sekepal tangan. Nah, aku tadi juga beli ceker itu kalau tidak salah 1 kilo itu 24.000 teman-teman. Nah, gimana harga ceker dan ayam di daerah kalian? Masih menjadi primadona apa tidak? Kalau jadi primadona itu berarti harganya sama seperti di Surabaya. Bukan harga ayam aja teman-teman yang jadi primadona di sini, tapi juga harga telur ayam yang naik turun menjelang Lebaran kali ini. Emang kenapa ya, semua kebutuhan pokok kalau menjelang Lebaran ini pasti naik semua. Nah, ini menjadi PR untuk ibu-ibu semua ya. Nah, ini ada bahannya sudah aku kupas semua. Ada bawang putih, ada bawang merah, jahe, kunir, dan 4 lombok merah atau cabai merah ya teman-teman. Nah, itu tadi aku pakai 6 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Nah, itu cabai merahnya juga sudah aku kupasin sebanyak 4 cabai merah. Nah, itu bijinya tidak aku hilangkan ya teman-teman, agar aroma pedasnya juga tercium. Itu juga aku pakai merica yang asli. Kenapa aku nggak pakai merica bubuk? Karena rasanya lebih kental yang merica asli ya teman-teman. Kan sama aja mbak, merica asli sama merica bubuk, tapi menurut aku rasanya lebih oke yang merica asli. Nah, ini aku tambah tadi juga dengan minyak goreng, jadi nanti kita waktu gongso itu tidak perlu tambahan minyak. Nah, ini aku blender, pakai blender juga pinjam punya mertua aku teman-teman. Semuanya kok pinjam sih, nggak apa-apa, namanya juga menantu yang suka pinjam, hehe. Nah, sebetulnya alat-alat masak aku itu sudah aku packing teman-teman di rumah pertemuan. Nah, jadi akan aku bawa pindah jika nanti rumah yang di Gresik itu sudah jadi. Jadi kalau masak di rumah mertua, ya apapun pasti pinjam punya mertua. Tapi aku izin dulu kok teman-teman. Nah, ini aku angkat ceker yang sudah di presto tadi ya teman-teman. Aku mempresto ceker ini tadi kira-kira selama 20 menit. Nah, kenapa kok 20 menit? Nah, itu aku rasa sudah agak lunak ya teman-teman. Jadi tidak aku hancurkan untuk tulangnya, jadi aku tetap sisain daging-dagingnya biar apa itu kalau digigit itu juga kerasa gitu ya teman-teman. Jadi nggak lembek seperti bubur. Nah teman-teman, mohon maaf ya kalau suara aku menurut kalian itu kayak suaranya anak kecil dan kurang ada dewasanya. Nah mohon maaf karena ini adalah suara asli aku ya teman-teman. Aku sehari-hari juga seperti ini. Nah oke, lanjut. Ini aku ambil tulang-tulang dari cekernya. Nah itu kita harus teliti teman-teman, karena di ujung-ujung kuku ceker itu pasti ada tulang yang nyempil kecil gitu. Nah ini aku buang satu persatu. Nah coba kalian lihat. Nah kalau kita mau makan ceker yang tanpa tulang, kalau tanpa ribet kita harus potong-potong tulangnya dulu saat sudah jadi masakan. Nah kita juga harus memulai prosesnya seperti ini ya teman-teman. Nah itu tadi rebusan ceker dari presto juga aku tambah dengan air ya, agar cepat dingin teman-teman, karena sangat panas sekali tadi waktu aku taruhnya di baskom itu. Nah ini sambil yang lain tunggu agak-agak dingin, ini aku juga menahan panas teman-teman, karena juga apa, karena diburu waktu. Ini aku selesai mempresto itu jam 5 sore teman-teman. Nah kebetulan di sini azan maghrib itu pukul 15:40. Nah ini aku lagi diajak ngobrol sama anak aku, dan kebetulan dia itu lagi lapar teman-teman. Makanan favorit dia sebenarnya juga ceker, tapi dia tahu aku masak ceker
ceker itu kali ini masak ceker yang pedas. Nah oke teman-teman, aku tadi lupa kenapa kok nggak ditambah sama cabai rawit, nah atau cabai yang kecil-kecil itu, karena aku hari ini lagi mengurangi makan pedas ya teman-teman, karena kan kita habis puasa 1 hari penuh, jadi aku nggak mau nanti perut aku kaget ketika ada sambal yang masuk, jadi aku cari aman aja ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman penampakan dari 1 kilo ceker yang sudah aku presto tadi. Nah jadinya seperti ini. Nah kemudian ini aku nyalakan kompornya untuk menggongso bumbu yang sudah aku blender tadi. Nah, di sini teman-teman, aku menggongso bumbunya ini agak lama karena apa? Biar bumbunya ini matengnya itu juga kerasa dan benar-benar mateng, tidak bau amis atau tidak bau yang menurut kalian itu ini bumbu masih mentah gitu loh teman-teman. Nah, ini aku tambah juga dengan air putih dan aku juga ambil dari sisa-sisa yang di blender tadi. Ini proses gongsonya teman-teman. Nah, ini juga aku tambah dengan serai dan daun jeruk agar aromanya lebih terasa. Nah dalam proses menggongso ini kita harus sabar ya teman-teman, dan kita harus mengaduknya sampai rata agar bumbu-bumbunya juga tercampur dengan sempurna. Nah dalam proses menggongso ini aku juga menambahkan 2 sendok garam dan 2 sendok gula. Nah untuk rasa asin dan lain-lain itu opsional ya teman-teman, karena aku itu tidak suka terlalu asin, jadi cukup aku tambahkan 2 sendok teh garam. Nah kemudian kita aduk lagi agar garam dan gulanya tadi juga merata dan menjadi satu sama bumbu. Nah setelah dirasa gula dan garamnya tadi tercampur dengan bumbu, ini langsung aja aku masukkan ceker yang sudah aku pisahkan dengan tulang-tulangnya tadi ya teman-teman. Nah setelah itu kita aduk lagi agar ceker-cekernya juga tercampur dengan bumbu secara merata. Nah ini aku aduk, kemudian aku tambahkan dengan 2 sendok makan kecap. Nah kenapa aku tambahin kecap? Nah agar rasanya juga ada manis-manisnya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan ceker tanpa tulang yang sudah aku masak tadi. Nah kita akan makan ceker tanpa ribet ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, sampai ketemu di next video. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.